itikafnya bawa bantal, bawa apa, bawa kasur kayak gitu. Nah, itu dia. Ada yang bawa bantal, bawa makanan seperti piknik. Iya. Ya, bukan mengecilkan juga mereka yang melakukan itu. Barangkali itu masih dalam proses tarbiyah. Sehingga untuk pertama seperti itu sampai akhirnya. Itu kan proses awalnya kan kadang-kadang memang dipaksakan. Dari dipaksakan kemudian menjadi kebiasaan, habitual action, kemudian menjadi needs. Dari needs kemudian menjadi, waduh, kalau saya tidak melakukan ini kayaknya ada yang hilang gitu. Seperti itulah prosesnya. Jadi kalau memang kita tidak mau protes yang berupaya senyaman mungkin juga gitu. Karena masih jauh lebih baik mereka yang datang bawa bantal ketimbang yang sama sekali tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Mata Hati Buka Mata News, kembali kita bertemu dalam program Mata Hati di Buka Mata News. Dan alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan, dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ustadz Muhammad Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Ramadannya kali ini? Alhamdulillah, seperti tahun-tahun sebelumnya kita berupaya memaksimalkan amaliyah Ramadan, karena siapa yang bisa menjamin bahwa kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah sampai akhir? Bahkan tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Masya Allah. Ya. Dan Ustadz, kita kan tahu ya, bulan Ramadan ini bulan suci, bulan penuh keberkahan. Iya. Amal-amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kan waktunya terbatas, cuman 28 sampai 30 hari gitu ya. Lantas apa nih yang sebaiknya kita dengan waktu yang terbatas itu, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengoptimalkan bulan Ramadan ini? Iya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Yang jelas sebagai insan beriman yang diberi kesempatan masih berjumpa dengan Ramadan, kita mestinya paham keutamaan Ramadan itu seperti apa, dan dengan demikian kita bisa termotivasi untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW diperjalankan dalam peristiwa Mi'raj, di tabaqah atau tingkat langit tingkat ke-6 itu, Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam satu riwayat disampaikan Nabi Musa begitu mengagumi umat Muhammad SAW, sehingga dikatakan Nabi Musa ya tamanna, berangan-angan seandainya menjadi umat Muhammad. Begitu beruntung mereka karena usianya mungkin tidak panjang seperti umat Nabi Musa, tetapi amal ibadahnya, pahalanya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad SAW seperti dalam sabda Rasul bahwa ummati baina sittina wa sab'in, bahwa umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah sendiri hanya sampai 63 tahun. Bandingkan dengan umat para nabi dan rasul yang lainnya, katakanlah umat Nabi Musa yang usianya sekitar sampai 300 tahunan. Ada yang ribuan juga ya kayaknya. Iya. Yang umat Nabi Nuh yang bisa sampai 1000 tahun. Tetapi dikatakan pahalanya panjang-panjang. Kuncinya adalah umat Muhammad SAW dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala momen-momen penting yang bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, di antaranya bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, bahwa orang yang berpuasa itu diberikan jalur khusus untuk masuk surga, sehingga disiapkan ada pintu khusus yang disebut dengan Babur Rayyan, ya kan? Masih banyak lagi keutamaan yang lain. Nah, bagi orang yang menyadari keutamaan itu tentu tidak mau menyia-nyiakan. Itulah mengapa sehingga setiap akhir Ramadan kita senantiasa
berdoa, memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Banyak orang yang sambil menangis karena akan ditinggalkan Ramadan berdoa, Allahumma tawil umurana ila Ramadanil ati. Ya Allah, panjangkan umur kami hingga Ramadan berikutnya. Bahkan sampai menjelang Ramadan, 2 bulan sebelum masuknya Ramadan, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, kita kembali selalu dianjurkan dan diajarkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu antusiasme umat Muhammad berharap bisa berjumpa dengan Ramadan, karena di bulan Ramadan semua amal ibadah kita dilipat gandakan. Maka tentu saja di satu sisi sungguh rugi orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan tapi tidak memaksimalkan amaliah Ramadannya. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, malaikat Jibril seolah-olah menyampaikan kepada Rasulullah, begitu rugi umatmu yang ada 3 golongan itu, satu diantaranya yang diberi kesempatan dengan Ramadan tetapi walam yughfar lahu, cuma dapat haus dan lapar ya. Tidak diampuni dosa-dosanya ketika Ramadan berakhir, Ramadan usai. Tapi kenyataannya ya seperti tadi Ustadz Aki bilang, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Tapi ternyata ada beberapa orang yang mereka berpuasa tetapi tidak memperoleh apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus. Nah, seperti ini yang harusnya menjadi muhasabah bagi kita semua untuk merenungkan, kemudian kita menghitung-hitung kembali diri kita, karena Rasulullah ingatkan, man kana yaumahu mislu amsihi fahuwa maghbun. Sungguh rugi orang yang prestasinya, pencapaiannya hari ini atau katakanlah Ramadan kali ini itu masih sama dengan Ramadan yang lalu. Bahkan celakalah yang justru lebih baik Ramadan kemarin daripada Ramadan hari ini. Begitu juga dengan ibadah kita kemarin di hari pertama, hari kedua. Kendati pun yang kita lihat justru kebanyakan semakin bertambah hari-hari Ramadan, semakin menyusut gairah, dan jumlah jamaah juga semakin berkurang. Nah itu Ustadz, gimana tuh cara kita mengaturkan? Biasanya memang di awal-awal kita semangatnya tinggi tuh ya. Iya. Cuman begitu masuk 10 hari, mungkin juga karena fisiknya akhirnya melemah atau gimana gitu. Tapi keliru. Saya cara mengaturnya itu, Ustadz? Saya mungkin tidak setuju kalau dikatakan karena fisik yang melemah. Sebab yang harusnya kita pahami bahwa Rasulullah bersabda, sumu tasihhu. Puasa itu bahkan menjadikan kita lebih sehat. Bagi orang yang puasanya benar, dia akan merasakan fadilah, dia akan merasakan justru semakin sehat, yang seharusnya semakin meningkat, semakin terakhir semakin digenjot gaspol supaya amal ibadahnya itu semakin maksimal. Jadi kalau misalkan 10 hari pertama, apalagi kan kita seringkali mendengarkan para mubalik menyampaikan syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, ya, bahwa kalau kita bisa mendapatkan rahmat Allah, rugilah mereka yang tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita bisa mendapatkan rahmat sekaligus mendapatkan maghfirah, lebih rugi lagi orang yang hanya memperoleh rahmatnya saja gitu, tapi tidak berupaya memperoleh maghfirahnya. Apalagi kalau kita sudah diiming-imingi ada fadilah lain lagi, bahwa ada jaminan tidak tersentuh api neraka, itqu minan nar, bagi orang yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban. Jadi kalau puasanya kita benar, semestinya bukan malah tambah surut powernya gitu ya, malah dia tambah jauh lebih kuat. Artinya hari pertama mungkin ada seperti seolah-olah proses pembelajaran,
Kalau kata pepatah, lancar kaji karena diulang. Seperti ibarat orang naik sepeda. Kalau awal-awal dia naik sepeda, ya mungkin jatuh 1 kali 2 kali. Kalau sudah berkali-kali dia ulang, akhirnya kemudian dia bahkan sudah bisa lebih kencang. Bahkan satu saat nanti dia sudah bisa berakrobat, dia bisa manuver, karena dia sudah mahir, sudah menguasai. Begitu juga dengan amaliyah Ramadan. Awalnya mungkin hanya karena masuk ke Ramadan, akhirnya dia aktif, selalu ke masjid. Tapi tidak cukup kalau hanya sekedar ke masjid, dia menambah dengan amaliyah, amalan sunnah lainnya. Tidak cukup juga kalau itu, dia lakukan juga kebaikan-kebaikan, mengeluarkan sedekah. Dan Ramadan itu mengajarkan kita seperti itu. Bahkan di akhir Ramadan ada amal ibadah yang sepatutnya tidak harus nanti di akhir Ramadan. Di awal Ramadan pun kita sudah bisa berbagi, mengeluarkan zakat. Tapi sebagai bagian dari kesempurnaannya, sebelum sampai akhirnya khatib naik di atas mimbar, kita masih diberi kesempatan untuk memperoleh pahala yang lain berupa mengeluarkan zakat fitrah, dan itu adalah proses pensucian diri, mensucikan badan kita, harta kita, semuanya, sehingga kita kembali fitrah, karena kita mau menuju ke puncak dari akhir proses perjalanan perjuangan di Ramadan kita, dan kita keluar seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya yang kembali fitrah. Dikatakan dalam sebuah hadis kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa semua yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Begitulah gambaran orang-orang yang setelah Ramadan dia keluar seperti bayi yang baru lahir. Artinya semua dosa-dosanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa kembali seperti layaknya bayi yang baru lahir yang tidak ada dosanya. Selain puasa, Ustaz, kan ada sedekah, kita juga bisa memperbanyak sholat. Iya. Cuman jangan sampai kebablasan nih. Ada sholat-sholat sunnah yang sebenarnya malah tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi orang-orang malah melakukan. Gimana tuh biasanya? Iya. Sebenarnya yang seperti apa sih, bagaimana kita mengoptimalkan ibadah di Ramadan ini tapi tidak masuk ke ranah bid'ah juga gitu ya? Ya, jadi di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa saja jelas sekali bahwa amal ibadahnya berlipat ganda. Ada sebuah riwayat, meskipun ini juga sifatnya ada yang mendebatkan bahwa ini bukan hadis, ini dhaif, bahwa orang yang berpuasa Ramadan, diamnya saja, sumtuhu tasbih, diamnya saja itu dinilai sama dengan dia bertasbih. Tapi jangan dipelintir, kalau begitu ya sudah, kita malas-malasan saja gitu. Justru sebaiknya diamnya bertasbih. Kalau kita mampu berbicara dengan kalimatan thayyibah yang tentu pahalanya lebih banyak, apalagi kalau kita benar-benar bertasbih kan. Jadi menyebutkan kalimatan thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar di setiap saat. Nah, tentu itu lebih utama. Apalagi memang Al-Qur'an menyebutkan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab, bahwa sesungguhnya pergantian malam dan siang, penciptaan langit dan bumi, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Lanjutan ayatnya berbunyi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, baik ketika dia berdiri, dia duduk, bahkan di saat dia terbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Dari situlah kemudian berdoa, Rabbana ma halaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan semua sia-sia belaka, Maha suci Engkau, maka hindarkan kami dari siksaan api neraka. Allahu a'lam bishawab. Ya.
Ini juga Ustaz, ada pertanyaan biasanya, eh, kalau kita melaksanakan tarawih, ba'da tarawih kan witir tuh. Enggak. Malamnya kadang mau melakukan sholat tahajud lagi. Iya. Itu gimana hukumnya? Cuman jangan dijawab dulu, nanti setelah iklan yang mau lewat. Baik. Tetap di Mata Hati. Ya, kembali lagi di Mata Hati, Buka Mata News bersama saya EZ Mutakin Yunus, dan alhamdulillah sudah bersama Ustadz Muhammadiyah Yunus. Tadi Ustadz, banyak orang setelah sholat tarawih itu kan ada yang melakukan witir, terus ada juga yang tidak. Katanya karena yang tidak biasanya mau melanjutkan sholat tahajud dan nanti witirnya ditakhirkan. Itu sebenarnya bagaimana tuh ini hukumnya? Amalan baik di dalam bulan Ramadan, terutama amal ibadah yang sifatnya ibadah melengkapi ibadah puasa, jadi ibadah mahdah ya, yang ditujukan kepada Allah, karena ada muamalah dan mahdah, dua-duanya harus dimaksimalkan. Jadi kalau misalkan siang hari kita beraktivitas, kita menjaga diri kita dari ucapan-ucapan yang bisa mengganggu gitu ya, yang bisa mengurangi nilai-nilai pahala kita, sehingga bahkan waktu-waktu kita tidak terlewatkan kecuali berzikir, kemudian afdaluz zikri la ilaha illallah, perbanyak, dan juga memperbanyak membaca Al-Quran ya. Kemudian kita tahu bagaimana fadilah dan keutamaan membaca Al-Quran, yang setiap huruf saja itu ada 10 pahala kebajikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, ya. Allah berikan pahala berlipat ganda, apalagi kalau kita lakukan itu di bulan Ramadan. Dan kemudian malam harinya ada rangkaian amaliyah Ramadan, selain al-futur kita buka puasa, semuanya menjadi sebuah kebaikan. Nah, di saat kita selesai buka puasa, ada satu amalan lagi yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu salat sunnah tarawih. Tarawih. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada latar belakang pelaksanaan salat sunnah tarawih ini, namanya juga sunnah ya. Sesungguhnya sunnah itu adalah ketika kita melaksanakan, kita mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tetapi rugilah, sekali lagi, orang-orang yang tidak mendapatkan peluang, kesempatan melipat gandakan pahalanya sampai Ramadan itu lewat. Apalagi kita tidak ada jaminan bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Maka ketika kita melaksanakan salat tarawih, dan banyak fenomena yang kita lihat, beberapa orang jamaah yang salat tarawih kadang-kadang tidak ikut salat witir karena berniat berharap bisa melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud, kemudian nanti bisa menjelang saat makan sahur ya, ibadah sahur, baru menutup dengan amalan berupa salat witir. Ya, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Jadi kata kuncinya adalah ikuti apa yang kamu yakini dan tinggalkan apa yang meragukan kamu. Hal-hal seperti ini mungkin ada yang mampu melakukan seluruh rangkaian amalan-amalan sunnah, tahajud pun juga sunnah ya sifatnya, sehingga ada yang mau tetapi tidak mampu, ya tidak apa-apa, daripada tidak, lebih baik salat tarawih saja. Nah, yang masalahnya adalah ketika kita melaksanakan sholat tarawih, lalu kita meninggalkan sholat witir. Dalam satu pandangan ulama ada yang mengatakan kita rugi, karena sholat tarawih dan ikut sholat witir bersama imam itu pahalanya sama dengan sholat malam sampai menjelang fajar. Akhirnya ya, wallahu alam, kita tidak tahu mana
pendapat yang absah dan kita tidak ingin menyampaikan bahwa inilah yang paling benar kemudian menyalahkan pendapat yang lain, tapi itu bisa dibenarkan. Salat tarawih kemudian salat witir. Namun demikian ada juga yang mengatakan saya tidak salat witir dulu karena menurut pendapat saya, itu tadi kembali kepada doanya yuribuka lama ala yuribu. Menurut pendapat saya mau salat witirnya di akhir setelah saya salat tahajud. Nah, salat tahajud itu kan disunahkan tidur dulu. Tidur dulu sedikit baru terbangun. Banyak yang akhirnya bablas. Jadi rugi juga kalau misalnya tidak terbangun sampai menjelang sahur, itu pun sudah keburu, akhirnya tidak dilaksanakan. Sehingga ada yang mengatakan kalau memang mampu salat tarawih lalu salat witir, salatlah dulu. Nanti salat tahajud tanpa witir juga apa-apa. Ada juga, nah inilah berbagai pendapat para ulama, dan mari kita tidak menganggap bahwa yang itu salah dan itu benar. Ada juga yang mengatakan kalau demikian berarti salat witir yang pertama itu digugurkan. Dia bisa melaksanakan salat witir berikutnya. Meskipun pendapat ini banyak yang menyalahkan karena mereka lebih berpegang kepada pendapat bahwa tidak ada witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Wallahu a'lam. Mana yang kita mau melakukan, lakukanlah yang kita yakini, dan kita bisa melakukan senyaman mungkin tanpa harus ada di dihantui perasaan ragu-ragu, perasaan bersalah, seperti itu. Nah, ini juga Ustaz, semakin akhir Ramadan kan 10 malam terakhir itu malah menjadi titik yang paling krusial biasanya. Betul. Banyak orang juga yang melakukan iktikaf. Cuman seringkali saya melihat begini, ada yang datang ke masjid untuk melaksanakan iktikaf, datangnya itu setelah sholat isya, sampai di masjid baca Quran dikit, habis itu ngobrol-ngobrol, tidur, bangun tahajud, habis itu dia sahur, habis sahur sholat subuh pulang. Apakah itu bisa dihitung sebagai sebuah iktikaf begitu? Jadi, atau bagaimana kalau iktikaf itu sebenarnya? Iktikaf itu adalah dimulai dengan niat. Masuk ke masjid, kalau dia tidak berniat apa-apa, dia sekedar hanya untuk datang untuk ikut sholat berjamaah, berarti tidak ada niat iktikafnya. Maka biasakan ketika masuk ke masjid, berniatlah untuk sekaligus iktikaf. Kalau Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan 10 hari terakhir beliau tidak meninggalkan masjid. Bahkan di Masjid Nabawi, di antara tiang-tiang yang ada di Raudhah itu, ada di situ namanya salah satu tiang disebut sarir. Tiang sarir itu artinya ranjang, bahwa Rasulullah SAW menyiapkan tempat tidur di situ. Bahkan beliau tidak meninggalkan tempat itu ketika beliau hendak merapikan rambutnya. Istrinya yang datang untuk merapikan, dengan beliau tetap berada di posisi tempat itu karena tidak maunya keluar dari areal masjid untuk senantiasa beriktikaf. Sehingga kalau dikatakan mereka yang hanya datang kemudian memang tadinya mengaji, pada saat dia mengaji insya Allah ada pahala tersendiri. Allah tidak tidur untuk menghitung semua kebaikan, apalagi kalaupun dia ngobrol dan obrolannya adalah kajian tentang Islam, obrolan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, justru menjadi sebuah halaqah zikir, ya kan? Dan itu dinilai sama dengan kajian yang dilakukan di taman surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian lewat melintasi taman surga, farta'u, maka mampir, jangan lewat begitu saja. Maka bertanyalah salah seorang sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, taman surga yang bagaimana yang engkau maksudkan ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, halaqah dzikir, pertemuan orang-orang yang beriman untuk senantiasa bermudzakarah, untuk berzikir. Halaqah itu kan pertemuan itu. Kalau kita biasanya sudah sholat, ada pertemuan di Masjid Nabawi, di Masjid seperti itu, yang halaqah seperti itu. Dan Rasulullah melakukan seperti itu setiap selesai sholat. Nah, kalau itu yang dilakukan di bulan Ramadan, kita bersama teman-teman yang lain
sesama jamaah yang juga melakukan i'tikaf, kita isi dengan kajian, kemudian bermudzakarah. Kan ke dalam Al-Quran disebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Salinglah mengingatkan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pertemuan itu menjadi sebuah pertemuan yang tentu saja pahalanya sangat besar karena dilakukan di laksana taman surga, apalagi di bulan Ramadan sampai menjelang subuh. Artinya kita saling mengingatkan sampai menjelang subuh. Kalau toh ketiduran, ya namanya juga kita manusia biasa, kita harus ada jeda waktu untuk istirahat. Rasulullah SAW juga sempat tidur dulu. Dan Rasulullah tidur dalam proses itikafnya tidur juga ya? Iya, karena kan untuk sholat tahajud tidur dulu sedikit. Meskipun tidurnya tidak seperti tidur, karena tidur di masjid. Jadi apa istilahnya ya, kalau kita tidur di masjid itu bukan tidur yang tidur ayam-ayam kali ya. Biasanya sambil nyender, sambil zikir, kemudian tertidur sejenak, sempat terlelap. Kalulah, apa istilahnya itu, tidur yang kalulah, tidur siang. Tidur yang mendalam gitu, ibarat tidur siang itu tidur yang dalam tetapi langsung menyegarkan. Bukan tidur yang membuat kita lelah, kemudian kita malah mimpi, lalu akhirnya tidak bangun-bangun, nanti dikasih bangun baru jadi, bangun. Itikafnya bawa bantal, bawa apa? Bawa kasur kayak gitu. Nah itu dia, ada yang bawa bantal, bawa makanan seperti piknik. Ya bukan mengecilkan juga mereka yang melakukan itu, barangkali itu masih dalam proses tarbiyah. Sehingga untuk pertama seperti itu sampai akhirnya, itu kan proses awalnya kan kadang-kadang memang dipaksakan, dari dipaksakan kemudian menjadi kebiasaan, habitual action, kemudian menjadi needs, dari needs kemudian menjadi waduh kalau saya tidak melakukan ini kayaknya ada yang hilang gitu. Seperti itulah prosesnya. Jadi kalau memang kita tidak mau protes yang berupaya senyaman mungkin juga gitu. Karena masih jauh lebih baik mereka yang datang bawa bantal ketimbang yang sama sekali tidak. Gitu. Jadi ya silahkan, sehingga apapun yang dia lakukan, terutama di akhir Ramadan, karena ini amalan sunnah yang Rasulullah SAW jelas-jelas menunjukkan kepada kita bahwa jangan sampai kita ketinggalan momen itu. Terlebih lagi ya, di akhir Ramadan, meskipun kita tidak katakan bahwa ini pasti di akhir Ramadan. Wallahu a'lam, kita tidak tahu bahwa ada satu malam di sepanjang bulan Ramadan yang nilainya khairum min alfi syahrin. Nah, iya itu Ustaz. Malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam proses pencarian Lailatul Qadar tadi itu Ustaz, kan banyak juga orang akhirnya pada malam-malam ganjil baru masjid rame tuh. Padahal sebenarnya kalau menurut saya ya, yang namanya Ramadan kan semuanya berkah 30 harinya begitu, bukan hanya pada saat malam ganjil, walaupun memang jauh lebih berkah lagi di Lailatul Qadarnya gitu. Iya, betul. Mestinya jadi diisi semua aja gitu ya. Iya, bagi orang yang memaksimalkan dari hari pertama sampai hari terakhir, berarti bisa dipastikan ada satu malam yang karena dia sepanjang malam dia maksimalkan, berarti dia tidak pernah luput, dipastikan tidak akan luput meskipun ya mau diganjil ataupun digenap, karena dia maksimalkan, insya Allah tidak luput. Dibandingkan orang yang hitung-hitungan, wah ini kan Rasulullah SAW menyebutkan carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir. Jadi dia 20 hari pertama 21, dia santai-santai saja, 10 hari terakhir baru dia maksimal. Kemudian carilah di malam-malam ganjil, akhirnya dia cuma malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah seperti inilah malam yang cari baju. tahu deh gitu. Iya seperti itulah, sehingga dikatakan rugi, kemudian semakin merugi orang-orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan walam yughfaralah, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan salah satu keutamaan Ramadan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul maghfirah. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah selama Ramadan. Kalau kan di bulan Rajab ada tuh yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kalau di Ramadan sendiri bagaimana? Sesungguhnya doa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Tetapi kalau doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada istrinya Khadijatul Kubra, Siti Aisyah afwan ya, bahwa doa yang
senantiasa yang sudah akrab di telinga kita di setiap kali kita akan buka puasa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian dilanjutkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, doa itu yang perlu insyaallah. Nah, apa nih pesan dari Ustadz untuk pemirsa Mata Hati, bagaimana mengoptimalkan Ramadan kita kali ini? Jadi pemirsa Mata Hati, kita tentu bersyukur bahwa Allah masih meminjamkan usia kepada kita, masih dipertemukan dengan Ramadan. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan, maksimalkan amaliyah kita mumpung masih diberi kesempatan. Tidak seorang pun di antara kita yang menjamin kita masih berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Begitu banyak orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin anggota keluarga kita, yang tahun lalu masih sama-sama kita melaksanakan amaliyah Ramadan. Tapi ternyata seiring dengan perjalanan waktu, sebelum Ramadan tiba, mereka sudah dipanggil untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mumpung masih ada kesempatan, maksimalkan amal ibadah kita. Semoga kita bisa memperoleh target la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Pemirsa Mata Hati, banyak inspirasi yang bisa kita ambil baik dari Al-Quran, dari orang-orang terdahulu, dari keluarga, dari sahabat, dari handai taulan kita yang terdekat, dan kita akan bisa mengambil hikmah tersebut dengan menggunakan Mata Hati. Tetap saksikan Mata Hati. Saya EZ Mutakin Yunus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.